Baik, kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Bisa minta tolong Mbak Nadia untuk memimpin doa? Iya, Bu. Untuk memulai perkuliahan malam ini, mari kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, amin ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nadia sudah memimpin doa. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja kuliah pada malam hari ini, dasar-dasar pengambilan keputusan. Malam ini kita akan belajar analisis SWOT. Saya share screen dulu. Ini sudah pernah didapatkan ya di semester 1, masih ingat kan? Semester 1 dulu Iya, Bu. di pengantar ilmu administrasi bisnis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengambilan keputusan pada malam hari ini adalah pertemuan ke-14. Kita akan membahas tentang analisis SWOT. Ya. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Ya, tentunya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini ya di semester 1 ya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu analisis SWOT, ya, kita akan membahas dulu ya tentang lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki dua jenis lingkungan, ya. Yang pertama lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan? Kira-kira apa? Menurut pendapat Bapak Ibu aja ya, gimana sih yang dimaksud lingkungan internal, yang dimaksud lingkungan eksternal dalam suatu perusahaan itu apa gitu. Mbak Lilis, Mbak Tias, Mbak Nadia, Mbak Rizky mungkin bisa memberikan pendapat, atau Mas Reza. Lingkungan internal, ya, ayo apa? Terus lingkungan eksternal, lingkungan internal itu adalah lingkungan yang di dalam internal perusahaan. Nah, apa saja kira-kira? Kemudian yang eksternal itu di luar lingkup perusahaan. Nah, apa saja kira-kira? Ada yang berikan pendapat? Mbak Nadia mungkin? Saya, Ibu. Mbak Rizky, boleh? Itu yang dimaksud dengan lingkungan internal dan eksternal ya, Ibu? Iya, lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kalau lingkungan internal perusahaan itu sebagai suatu proses dengan mana perencanaan strategi, mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang penting sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Kalau untuk lingkungan eksternal perusahaan, meliputi variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi. Menurut saya itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizky sudah berpendapat ya. Itu adalah lingkungan internal dan eksternal ya. Apa yang dikatakan Mbak Rizky itu benar sekali ya. Jadi pada intinya lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berada di dalam suatu organisasi sendiri. Kalau eksternal itu adalah lingkungan yang berada di luar lingkup organisasi namun secara tidak langsung berpengaruh terhadap berjalannya organisasi tersebut gitu ya. Jadi yang dijelaskan Mbak Rizky itu benar sekali ya tentang lingkungan internal dan eksternal tadi ya. Nah,
Lingkungan internal itu merupakan berupa kondisi perusahaan yang dikategorikan pada beberapa faktor, ya. Ini seperti yang dijelaskan Mbak Rizky tadi ya. Ada tentang keuangan dan accounting, ya. Kemudian ada aspek teknis dan operasional, kemudian tentang SDM, struktur organisasi dan manajemen. Ini adalah lingkungan internal perusahaan, gitu ya. Jadi memang mencakup proses yang terjadi di dalam lingkup internal perusahaan itu sendiri ya. Ada keuangan, kemudian teknis dan operasional, bagaimana cara kita untuk mengendalikan atau mengatur SDM, kemudian tentang struktur organisasi dan manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Ya, ini adalah lingkup internal ya. Kemudian kalau lingkungan eksternal, ini diantaranya yaitu bisa dari pihak kompetitor kita gitu atau pesaing usaha kita, kemudian dari supplier, kemudian dari teknologi, kemudian konsumen, lingkungan sosial politik dan peraturan pemerintah. Ini adalah lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi ya. Nah, secara langsung maupun tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap berjalannya organisasi tersebut. Jadi ini adalah gambaran tentang macam-macam lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Ini dapat digambarkan ini ya. Di tengah di sini ada lingkungan internal. Nah, ada karyawan, manajemen, budaya kerja dan sebagainya ya. Ini lingkungan internal dari perusahaan. Kemudian lingkungan eksternal ini ya secara tidak langsung itu ya berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian di sini ada pelanggan, kemudian pasar tenaga kerja, pemasok, pesaing. Nah, ini adalah lingkungan eksternal, tapi secara tidak langsung berpengaruh ya terhadap berjalannya organisasi. Kemudian lingkungan umum. Ini lingkungan umum ini lingkungan yang lebih luas ya. Ada teknologi, kemudian internasional, kemudian hukum politik, ekonomi, sosio budaya dan sebagainya ya. Ini adalah gambaran-gambaran tentang lingkungan eksternal dan internal perusahaan ya. Untuk teori saya percepat ya Bapak Ibu, nanti kita lebih ke praktek saja ya. Praktek bagaimana cara menganalisis SWOT ya. Karena untuk teori ini kan sudah pernah didapatkan ya di semester 1 ya. Nah, baik, kita refresh kembali, kita ulang kembali materi semester 1 ya tentang analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan Fortune 500 ya. Nah, untuk SWOT sendiri, nah ini di sini maksudnya adalah dari kata strength itu kekuatan, kemudian weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ini adalah ancaman. Oke, untuk pengertian analisis SWOT, bisa minta tolong dibacakan, Mas Reza? Bisa minta tolong dibacakan pengertian analisis SWOT? Ya, Bu. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan weakness, peluang opportunis, dan ancaman threats dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Ya, terima kasih Mas Reza Syekh Maliki sudah dibacakan. Jadi sudah jelas ya, analisis SWOT itu merupakan teknik perencanaan strategi. Jadi di sini analisis SWOT itu untuk mengevaluasi kekuatan, strength dan kelemahan weakness, peluang opportunities dan ancaman threats dalam suatu proyek ya. Baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru gitu ya. Jadi
sudah jelas ya bahwa dengan analisis SWOT ini ya kita bisa menentukan ya strategi-strategi apa saja yang harus kita ambil gitu ya. Setelah dianalisis, kemudian kita ketemu permasalahannya, kemudian kita bisa menganalisis strategi-strategi apa yang akan kita ambil gitu ya. Strategi-strategi apa sih yang tepat yang harus kita ambil agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain ini ya. Kita bisa menggunakan analisis SWOT gitu ya. Nah, analisis SWOT di sini ya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan ya, ini adalah faktor-faktor yang tentunya terletak di dalam perusahaan ya atau internal perusahaan tersebut. Jadi harus dianalisis. Kemudian peluang dan ancaman inilah faktor-faktor yang terletak di lingkungan perusahaan dan harus cepat diatasi ya di sini. Analisis internal itu adalah kekuatan, strength, kelemahan, weakness, kemudian ada analisis eksternal, di sini adalah peluang, dari segi peluang, opportunities, dan ancaman threat ya. Kemudian tujuan analisis SWOT, di sini ada beberapa tujuan ya. Nah, tujuan analisis SWOT ini mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. Nah, di sini merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan perusahaan gitu. Jadi penting sekali ya kita untuk menganalisis suatu perusahaan tersebut dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ya. Sehingga setelah kita menganalisis, kita akan mengetahui ya permasalahan-permasalahan apa saja gitu yang perlu membutuhkan penyelesaian ya, sehingga nanti kita akan bisa mengambil strategi yang tepat ya untuk menangani masalah-masalah yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kemudian 4 komponen dasar analisis SWOT. Ya, ini ada 4 komponen dasar analisis SWOT. Oke, bisa dibacakan Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam ya Bu. Ya, minta tolong dibacakan ya. Ya, 4 komponen dasar analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan atau disingkat dengan S. Karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan atau disingkat dengan W. Karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga ada opportunity atau peluangan atau disingkat dengan O, peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Yang keempat ada threat atau ancaman atau disingkat dengan T, ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya. Ya, terima kasih Mbak Dia sudah dibacakan. Baik, kita lanjut aja ya. Ini sudah jelas ya. Ya, sudah jelas. Baik. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana caranya untuk menganalisis SWOT dalam suatu perusahaan tersebut atau dalam suatu organisasi ya. Nah, di sini ada 8 langkah untuk membuat metrik analisis SWOT. Ini ada Pak Riki. Oke. Mbak Tias bisa minta tolong dibacakan 8 langkah membuat metrik SWOT. 8 langkah membuat metrik SWOT. Yang pertama, tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Kedua, tuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan. Ketiga, tuliskan kekuatan internal kunci perusahaan. 4. Tuliskan kelemahan internal kunci perusahaan. 5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan. 6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi WO. 7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan. 8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi WT dalam sel yang ditentukan. Ya, terima kasih Mbak Tias
Sudah dibacakan. Iya. Nanti kita akan praktek ya. Bagaimana sih caranya kita menganalisis SWOT gitu ya. Kita langsung praktek saja nanti biar Bapak Ibu lebih paham ya. Kalau teori ini kan belum dipraktekkan itu kan belum kebayang ya. Seperti apa sih caranya nanti kita menganalisis gitu. Kalau kita langsung praktek, nanti insya Allah teman-teman atau Bapak Ibu akan terbayang ya. Oh seperti ini caranya gitu ya. Nah, untuk analisis SWOT sendiri itu ada 4 kuadran ya. Ini adalah kuadran 1 ya, atau kuadran pertama ini adalah mendukung strategi agresif. Jadi untuk kuadran 2 mendukung strategi diversifikasi. Kemudian ada kuadran ketiga mendukung strategi turnaround, kemudian kuadran 4 mendukung strategi defensif ya. Nah, ini yang dimaksud kuadran-kuadran ini apa? Nanti kita praktek gitu ya. Kita praktek nanti akan lebih jelas ya. Oh, nanti setelah kita analisis, kemudian kita jumlahkan, nanti akan ketemu tuh berada di kuadran berapa gitu ya. Posisi perusahaan kita di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4 gitu ya. Nah, kalau kuadran 1 ini adalah mendukung strategi agresif, di sini merupakan posisi yang sangat menguntungkan ya di sini ya. Ya, jadi sebuah bidang mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Seharusnya ya, perusahaan itu menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif di sini ya. Kalau nanti setelah kita analisis dan hasilnya nanti di kuadran pertama di sini ya. Nah, ini berarti bagus ya, perusahaan ini memiliki peluang besar gitu untuk terus bertumbuh gitu ya. Kemudian kalau kuadran 2, di sini kuadran 2 mendukung strategi diversifikasi. Nah, di sini diversifikasi di sini maksudnya adalah usaha penganekaragaman produk atau bidang gitu ya. Jadi kalau nanti ada di posisi sini, nah, di sini kuadran 2, di kuadran 2 ini nanti ya. Jadi artinya organisasi atau perusahaan tersebut ini harus berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi keberagaman produknya ya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian bagaimana kalau nanti hasilnya ternyata posisi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut berada di kuadran 3. Ini maksudnya di sini adalah mendukung strategi turnaround ya di sini. Nah, maksudnya di sini turnaround di sini adalah banyak digunakan dalam change management ya. Jadi untuk memperbaiki perusahaan ya. Di sini itu maksudnya di sini sebuah bidang itu menghadapi peluang yang besar, tetapi sumber dayanya di sini lemah ya, karena di sini adalah garis positif, di sini adalah negatif gitu ya. Nah, karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal ya. Jadi fokus strategi bidang pada posisi seperti ini harusnya perusahaan tersebut harus meminimalkan kendala-kendala yang terjadi ya dalam internal perusahaan. Kemudian kalau kuadran 4 ini maksudnya di sini adalah posisi perusahaan tersebut ini dalam posisi mendukung strategi defensif. Nah, di sini adalah intinya perusahaan tersebut harus bersikap bertahan ya, harus mampu bertahan ya. Kalau tidak bertahan, dia bisa juga memang perusahaan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, nanti bisa dilakukan penciutan atau likuidasi ya, karena memang sudah diambang kerugian besar atau kebangkrutan. Kalau posisinya di sini ya, di kuadran 4, perusahaan tersebut memang harus melakukan kajian ulang ya. Nah, tetap bertahan atau defensif ya, bertahan atau perusahaan tersebut ditutup atau likuidasi. Nah, ini ya. Ini kuadran-kuadran dari analisis SWOT. Nanti kita akan belajar ya. Seandainya nanti Bapak Ibu ini terputus, kita gabung lagi ya. Nah, ini adalah matrik kuadran SWOT ya dari sini ya nanti. Posisinya di mana nanti ya setelah kita analisis nanti ya hasilnya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4 ya. Nah, kemudian setelah kita analisis ya, kita buat matriknya. Ini matriknya ya. Dari segi kekuatan,
kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Nah, kekuatan dengan peluang. Nah, ketemulah strategi SO ya. Kekuatan itu simbolnya strength itu S, kemudian peluang opportunities, kemudian di sini strategi SO, ketemu strategi SO. Di sini maksudnya atasi kelemahan ya dengan memanfaatkan peluang gitu ya. Kemudian di sini strategi WO, gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan di sini. Kemudian kekuatan dengan ancaman, strategi ST ya, strength dengan threat ya ini ya. Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Ini strateginya. Ya, jika posisinya nanti di sini nanti ya. Kemudian kelemahan weakness W dengan ancaman threat ini kita garis di sini ya, ketemulah strategi WT. Nah, strateginya minimalkan kelemahan dan hindari ancaman di sini ya. Jadi posisi yang paling bahaya itu di sini ya, di WT ini ya. Jadi kita menggunakan strategi WT ini di kuadran 4. Jadi strateginya apa? Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Tentunya sudah pernah mempelajari ini ya, Mbak Nadia, masih ingat nggak? Mbak Lilis, Mas Reza, waktu semester 1 dulu. Semester 1. Ya. Masih Bu, ingat-ingat dikit. Mbak Rizky juga kan? Waktu itu ya, dengan saya semester 1 ya. Saya Bu juga. Mbak Iis, ya Mbak Iis. Nah, waktu itu kita menganalisis SWOT ya dari Giant Lebak Bulus ya. Nah, ini adalah hasil analisis SWOT ya waktu itu semester 1 ya, masih ingat ya. Ini diulangi lagi ini semester berapa ini? 5 ya. Nah, ini. Nah, waktu itu ini untuk kekuatan atau strength-nya ketemu hasilnya 23 setelah dipetakan ya, setelah dianalisis. Kemudian kelemahannya setelah ini dijumlahkan hasilnya 14, kemudian untuk kekuatan dikurangi kelemahan ya, ketemu nilainya 9 ya. Kemudian yang di sini peluang opportunities-nya setelah dianalisis ketemu hasilnya di sini 18, kemudian ancaman threat-nya ketemu hasilnya 21, kemudian peluang dikurangi ancaman ini -3 ya. Nah, setelah itu nah, kita petakan di sini yang tadi ya. Kita buat di sini. Nah, di sini ketemu nih. Di sini posisinya di mana gitu ya. Kita petakan di sini. Di sini di kuadran 2. Nah, maksudnya kuadran 2 di sini adalah mendukung strategi diversifikasi atau strategi penambahan produk baru atau beragam ya. Diversifikasi terpusat di sini. Nah, di sini ya. Di sampingnya sudah saya kasih keterangan di sini ya. Kuadran 2, jadi mendukung strategi diversifikasi. Jadi setelah dianalisis tadi ya, ketemu ya posisi perusahaan tadi Giant Lebak Bulus tadi ya, posisinya di 9-3 di sini posisinya, posisi Giant Lebak Bulus. Nah, di sini adalah kuadran 2 ya, di teori tadi kuadran 2. Nah, kuadran 2 di sini berarti gitu ya, mendukung strategi diversifikasi ya. Jadi perusahaan tersebut di sini ada ini, ada keterangannya di sini ya. Ya. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan mempunyai keunggulan sumber daya ya, karena dia masih memiliki kekuatannya di sini ya. Oke. Nah, di sini kan ya strength ya. Masih memiliki kekuatan ini ya. Kemudian perusahaan-perusahaan pada posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang ya. Kemudian bisa dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi. Nah, di sini posisi Giant waktu itu Giant Lebak Bulus ya. Jadi maksudnya di sini agar perusahaan tersebut ya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan ya pesaingnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, dilakukannya di sini adalah melakukan diversifikasi, keberagaman produk atau bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Giant tersebut. Nah, di sini waktu itu kasusnya adalah Giant itu kalah bersaing ya. Kalah bersaing karena adanya
perubahan perilaku konsumen ya waktu itu teman-teman masih ingat ya, dari belanja offline menjadi belanja online ya, sehingga perusahaan ini Giant yang merupakan retail ya, perusahaan retail ya, yang menjual barang-barang kebutuhan pokok gitu ya, eceran gitu retail ya. Nah, itu kalah bersaing karena adanya perubahan perilaku konsumen dari belanja offline menjadi belanja online gitu ya. Sehingga beberapa gerai atau supermarket ini ya, Giant itu tutup gitu ya. Nah, kita waktu itu berusaha untuk memetakan, menganalisis sebetulnya apa sih itu yang membuat Giant itu tutup gitu ya. Nah, kita berhasil waktu itu ya, dan ketemulah posisinya ternyata di kuadran 2 ya, ternyata ya posisi Giant waktu itu di 9, minus 3 ini ya, di kuadran 2 ya. Jadi ini memang diperlukannya adanya keberagaman produk ya, dan inovasi di Giant tersebut, terutama dalam memasarkan produknya. Jadi tidak hanya offline ya, kesimpulannya tadi ya, tidak hanya offline tetapi harus via online gitu. Karena itu tadi, karena adanya perubahan perilaku konsumen dari belanja offline menjadi belanja online, sehingga Giant waktu itu sepi ya. Giant itu sepi, pendapatannya menurun, dan banyak Giant-Giant yang ditutup ya waktu itu ya. Sehingga kita mengambil kasus dari Giant ini ya. Waktu itu diambil dari Giant Lebak Bulus ya. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau terputus kita gabung lagi ya. Sekarang kita belajar lagi memetakan nih kira-kira apa yang perlu kita analisis gitu ya. Sebagai contoh, kalau di semester lalu kan kita mengambil kasusnya Giant. Nah, sekarang di mata kuliah kali ini kita mengambil apa nih? Kasus apa? Ayo yang bisa kita analisis kira-kira. Ada yang mau berpendapat, kita kira, Bu, kita menganalisis ini aja, kasus ini gitu, atau di perusahaan saya aja, di perusahaannya Mbak Lilis atau Mbak Tias, mungkin ada ide. Mbak Nita, Mbak Risa, Mbak Rizky, atau Mas Riki ini udah hadir nih. Nah, sebagai contoh, kira-kira kita mau menganalisis apa nih malam ini? Biar nanti bisa menerapkan sendiri nih. Dari segi kekuatannya apa? Ini kan kemarin contoh kemarin nih. Belum kekuatannya dia free wifi kemarin, Bu. Oh ya, full wifi ya? Iya. Full wifi. Ya, ini maksudnya fasilitas ya. Fasilitasnya kan ya, artinya ya? Iya, Bu. Ini free wifi dia seenak-enaknya aja, Bu. Oh ya, enak ya. Kita bisa bersantai di situ. Iya, bisa benar. minum, ada tempat duduknya. Baik, untuk skornya, bobotnya berapa ini fasilitasnya? Jadi ada full wifi, ada kursi itu iya, ya. kursi yang buat kayak di kafe-kafe gitu kan dia ada kursi pengunjung. Jadi kita kalau beli minuman tuh bisa duduk di depannya, atau biasanya kadang-kadang juga di sampingnya ya ada kursi pengunjung. Kemudian AC, AC ya. Iya kan. Oke. Fasilitas yang memadai gitu ya, Bu. Iya, fasilitas boleh, fasilitas yang memadai. Di sini dalam kurung aja ya. Ada wifi, kemudian kursi pengunjung, AC ya. Nanti setelah belajar ini nanti Bapak Ibu bisa sendiri ya, melakukan sendiri analisis SWOT-nya ya. Oke, kemudian kita kasih skor atau bobot. Nah, bobotnya itu bisa dari angka 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu istilahnya buruk atau kurang. Kemudian kalau 2 ya sedang, kalau 3, 4. Nah, kalau 4 itu baik ya. Nah, semakin baik. Kalau 1 itu berarti kurang. Ya, oke, 4. Kita masukkan 4 saja. Ya, kita masukkan di sini 4 ya. Oke, setelah itu apa? Memiliki izin operasional, tentunya ada ya, biasanya IMB ya. Ya, oke, kita bobotkan di sini, poinnya berapa? Atau kita kasih skor berapa? 4 aja ya, mungkin ya, kan itu penting ya, izin operasional. Ya, setelah itu apa? Biasanya memang lokasinya strategis ya, di pinggir jalan gitu ya.
Iya. Lokasi strategis. Ya, kita masukkan. Lokasi strategis. Ya, ini adalah dari kekuatan atau strength ya. Lokasi strategis. Poinnya berapa? Kalau lokasinya strategis, menentukan nggak sih jumlah konsumen yang datang atau pelanggan gitu ya? Strategis enak gitu ya. Menentukan. Oke, kita kasih poin berapa? 4 atau 3? 3. Oke, kita masukkan di sini 3. Ya. Langsung ya. Kira-kira kekuatannya apa? Gitu. Kalau dagangannya atau jualannya lengkap nggak sih di Sevel itu? Lengkap, Bu. Lengkap. Oh ya, ada makanan, ada kosmetik juga ya? Iya. Lengkap. Dagangan lengkap. Ya, ini poinnya berapa nih? 1, 2, 3 atau 4 bobotnya? Iya, Bu. 3, Bu. 3. Kasih 3 ya? Iya. Oke. Kita kasih 3. Nah, setelah itu dari segi pelayanannya, customer service-nya bagaimana? Teman-teman yang sudah belanja di Sevel bagaimana merasakannya? Gimana pelayanannya, customer service-nya? Customer service. Ramah atau judes? Baik ya, ramah. Ada yang gitu tuh. Ada yang jutek, berarti nggak masuk ke sini. Bu. Hah? Enggak semua sih, Bu. Ada yang ramah, ada yang kadang-kadang ada lah. Oh, gitu. Terus gimana nih? Kekuatannya apa kira-kira? Iya, mungkin iya customer service tapi nilainya mungkin 2 Oh, atau ya. Customer service. 2 lah, 2. Customer service bagus gitu ya. Gimana? Ramah. 2 ya ramah, tapi nilainya 2, 3 gitu. 2. boleh. Ya. Sampai 2. Jadi ini ada termasuk kelemahan dari analisis SWOT ya. Jadi setiap orang itu menilai itu berbeda gitu. Jadi tergantung siapa yang menganalisis nih. Kalau misalnya yang menganalisis saya nih, saya pernah merasakan oh ternyata di sana itu customer service-nya tuh ramah banget gitu, pelayanannya bagus. Jadi saya menilainya 4 gitu. Misalkan kalau Mbak Lilis atau Mbak Iis, aku pernah disetekin jangan dikasih nilai 4 nilai 2 aja gitu. Jadi ini ya kelemahannya analisis SWOT gitu. Jadi tergantung individu yang menilai itu siapa gitu ya. Ini adalah kelemahan dari analisis SWOT gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi kira-kira? Harga mungkin, Bu. Harga terjangkau atau harga kompetitif? Harga terjangkau ya. Nggak terlalu mahal ya. Kopinya juga nggak mahal kok, kopinya gitu ya. Iya. Ya, ini kita kasih poin berapa? 3. Murcanya makanya tutup, Bu. Ya? Saking murcanya makanya tutup kayaknya, Bu. Oh, iya. Kita kasih bobot berapa ini? 2, 3, atau 4? Harga terjangkau. 3 kali ya? 3. Ya. Oke. Ini sudah pernah kalau yang pernah sama saya semester 1 nih, bisa nih, cepet nih. Nanti kalau sudah 19.30, ya kita lanjutkan minggu depan ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Iya, Bu. Kalau menganalisis itu lama, nggak bisa sebentar. Ini waktu itu kan kita 2 pertemuan ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ini nggak bisa cepat ini. Kemudian mana tujuannya menganalisis lagi, Bu, dulu UASnya. Iya benar, karena itu yang penting ya penerapannya ya. Kalau teori mah bisa dibaca, yang penting teman-teman outputnya apa? Outputnya bisa menganalisis sendiri gitu ya. Jadi itu yang penting. Kalau teori mah bisa dibaca, tapi pemahamannya bagaimana kan gitu, penerapannya yang penting gitu ya. Kemudian kelemahan weakness, kelemahannya apa nih? Kelemahannya dia tuh nggak punya kayak gimana ya, beda sama Indomaret, Bu. Kalau Indomaret itu kalau barang hilang itu kan dibebankan oleh
ini karyawan. Nah, Iya. kalau dia enggak, Bu, enggak ada NKL. Jadi itu sih lemahnya dia. Oh, jadi sering hilang, nggak terdeteksi gitu, tidak ada yang Iya, bertanggung jawab. Bu. Jadi karyawannya Barang tidak mau barang bertanggung jawab, gitu ya, terhadap bukan tidak mau bertanggung jawab, Ibu, tapi tidak dibebankan dibebankan kepada pegawai. Jadi ditanggung Oh. perusahaan semua, makanya orang enak disepel. Jadi makan tinggal makan aja, Bu. Oh gitu, ya rugi ya lama-lama ya. Jadi ini intinya manajemennya ya, manajemen Iya, kurang manajemennya bagus. salah. Apa yang aku bilang kesalahan human Manaj- error itu kayak gitu, Bu. manajemen kurang bagus ya, gitu ya. Ya, Ya ini jadinya gitu, ya rugi dia ya. Ini iya, wifi suka-suka tuh sebenarnya kelemahan kali ya, Bu? iya, ini kelemahan ini, Mbak. Manajemennya kurang bagus, ya kan? Dari segi Iya, manajemen. yang wifi-nya suka-suka itu, Bu, apa gimana sih? Apa kelebihan ya? Wifi. WiFi. Kan ini kelebihan, kekuatannya. Oh, kekuatannya ya, Bu. Ya, kekuatan WiFi. Jadi sebetulnya ada dari segi keuntungannya ya, karena ada WiFi di situ ya. Pengunjung juga bisa menggunakan WiFi di situ gitu ya. Ini adalah kekuatannya. Jadi sebetulnya bisa menarik konsumen sebanyak-banyaknya karena di situ kan konsepnya kan jadi pengunjung membeli makanan, minuman, disediakan tempat duduk di situ. Jadi bisa makan di situ ya sambil mungkin kalau mahasiswa ya belajar di situ buka laptop WiFi gratis kan gitu ya. Sepertinya ini seperti konsepnya seperti kafe tapi dia menyediakan berbagai macam produk di situ ya. Gitu. Iya. Jadi sayangnya kelemahannya itu karena manajemennya kurang bagus, tidak bisa memanage atau membuat segi pemasaran, strategi pemasaran yang bagus sehingga dia itu akhirnya bangkrut gitu ya. Karena manajemennya kurang bagus di situ ya. Nah, kelemahannya apa lagi di sini? Mungkin dari segi pengawasan ya, minimnya pengawasan ya kan? Benar, Bu, minimnya pengawasan. Minimnya pengawasan ya. Minim. Sampai nggak bayar pajak kan, Bu, sampai dia benar-benar tutup itu. Iya. Ini karena poin iya, minimnya pengawasan ya. Pengawasan terhadap karyawan ya. Masa ada kasus makanannya dimakan karyawannya sendiri tuh emang nggak ada CCTV? Ya ibaratnya, Bu, jadi kan barang hilang nggak dibebankan sama si pegawai ya, Bu. Jadi pastinya tuh ya intinya kurangnya tanggung jawab ya. Jadi sini kelemahannya juga ya. Kurangnya kalau tanggung Indomaret jawab. kan barang hilang ya dibebankan ke pegawai, makanya sih pegawainya pasti telaten kan, Bu, mengawasi tokonya. Iya. Karena kita yang bayar. Iya, jadi jagain bener-bener tuh seperti jagain dagangannya sendiri kan ya. Iya benar. Karena kan itu bentuk dari tanggung jawab kita kan ya, sebagai pegawai. Ya. Oke, Mbak Iis, terima kasih. Ini pengalaman nih berdasarkan Mbak Iis nih karena curhat ya temennya Mbak Iis yang kerja di Sevel nih ya. Iya, kita bilang enak banget ya nggak ada NKL katanya. Nggak ada pengurangan nggak ada pengurangan potong gaji gitu kalau barang hilang. Iya. Kan kalau Indomaret langsung dipotong, Bu. Iya. Ya bagus juga sih Mbak, ada jadinya kalau langsung dipotong itu adanya rasa tanggung jawab gitu untuk menjaga. Iya, ada rasa tanggung jawab. Menjaga dagangan dia gitu. Iya, kayak barang rusak gitu loh. Oh, itu dibebankan karyawan juga? Kalau barang rusak enggak, Bu. Intinya masih ada diretur. Yang penting ada bisa bukti, diretur, ya. Iya, benar. Oke. Kalau ini kurangnya tanggung jawab pegawai atau karyawan ini, kita kasih poin berapa? Enaknya berapa ini dari segi kelemahan? 1, 4, Bu. 2, 3. Kurang banget kan, Bu? Iya, 4. Jadi ini yang menjadi penyebab ya kelemahannya, ya kerugiannya ya. Iya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Lilis, ayo Lilis, katanya sudah sering belanja ke Sevel. Enggak sering, Bu. Kasirnya gimana? Pelayanannya di sana gimana?
Tadi customer service-nya udah nih di atasnya, ramah bilangnya nih ya. Poinnya 2, ramah. Poinnya 2. Gimana kelemahannya apalagi nih? Ayo yang lain. Baik, kita akhiri dulu kuliah kita pada malam hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah kita akan melanjutkan menganalisis SWOT dan analisis Markov. Kalian tentunya penasaran ya, analisis Markov itu apa? Dibaca-baca dulu biar nanti minggu depan saya menjelaskan, teman-teman semua sudah ada gambaran. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu, foto bersama dulu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Ya, oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.